Sebenarnya dua bintang tamu ya. Dua bintang tamu yang kelihatan seperti rapper satu, yang satu lagi kelihatan seperti komika. Ngecak segala macam, jadi gitu kan. Nah kebetulan temen anaknya si orang tua ini temen kan ngelihat kesel gitu kan, kok ngintip-ngintip sih? Nge-save pakai ya tau lah kalau pengen pinggir jalan kan. Makin jorong makin enak biasanya, Pak. Pakai gayung hati, bukan ya? Makin jorong makin enak biasanya. Kita nggak di negara yang sana. Oh beda ya, Kobok-kobok beda yang pakai tangan begini ngaduknya ya. Gue pakai kaki om. Oh lebih parah dong. Halo, selamat siang. Selamat datang di edisi perdana dari podcast Jakarta Entrepreneur. Nah, hari ini kita mengadakan dan direkam langsung dari gedung Jakarta Creative Hub dengan saya sebagai host hari ini, Dian Lumbantaruan. Nah, kita mau bahas apa aja? Tentunya kita akan membahas tentang program-program apa aja yang bisa Sobat Jackpreneur ikuti. Dan kita sudah ada sebenarnya dua bintang tamu ya. Dua bintang tamu yang kelihatan seperti rapper satu, yang satu lagi kelihatan seperti komika, tapi jangan salah. Komika. Mereka adalah pengusaha-pengusaha UMKM Jakarta. Boleh perkenalkan yang pertama? Yang pertama, Kang Cendol apa Kang Mi nih? Iya, Kang Cendol dulu. Oke. Halo, nama gua Felix. Kebetulan brandnya Pal Cendol, yang pasti udah tahu jualannya cendol lah ya. Nggak mungkin jualan mie kan. Ya, iya. Oke, halo, nama gue Juki. Kebetulan selaku pemilik brand dari Bakmi Sultan. Oke, jadi memang udah langsung ini ya, brandingnya udah langsung dipakai, logo-logonya udah lengkap. Dari semalam memang udah nyuci, udah siap-siap, udah nyablon, dan nulis-nulis gitu di sana buat dipakai hari ini. Tapi itu menarik loh, soalnya tadi kita tentunya sudah berbicara dulu, ngobrol-ngobrol di belakang, karena ternyata awalnya itu punya nama yang lain katanya ya? Iya. Kalau cendol sendiri dulu awal berdirinya namanya Es Cendol Durian Palmerah. Agak panjang ya? Banget, jadi kok diulang 3 kali agak susah. Kalau mau naik haji susah, gitu. kayaknya kepanjangan namanya gitu kan. Enggak, jadi karena kita ngikutin tadi pelatihan dari Jakarta Entrepreneur yang Jackpreneur ini, kan ada pelatihan haki tuh, kan nama tempat nggak boleh, Palmerah sendiri kan nggak boleh. Jadi daripada ditolak di awal gitu kan nggak enak, kita belum nembak udah ditolak gitu kan. Iya, jadi udah siap-siap ya. Jadi udah prepare nama baru. Gitu. Tapi berarti udah memang pakai nama Palmerah, emang aslinya di Palmerah ya? Ya, memang awal kita buka di Palmerah. Nggak ngaku-ngaku ya? Enggak sih, nggak ngaku-ngaku, nggak pengen ngaku. Tapi nih aku pengen kulik nih, mulainya dari mana? Nah, tadi udah sempat cerita sama Mas Felix di awal bahwa mulainya itu sebenarnya karena pada saat pandemi ya, mikirin nih apa yang bisa dijadiin usaha, dan kebetulan ada bantuan juga betul. oleh pemerintah. Iya. Boleh ceritain? Jadi awal usaha itu, awal usaha itu kayak sinetron gitu lah. Iya. Enggak. Sebenarnya jadi gini, awal usaha itu karena bansos kan. Kita itu dulu pas pandemi banget, ya makasih lah pemerintah udah perhatiin masyarakatnya, kita dapat bansos gitu kan. Daripada itu beras numpuk di rumah gitu kan, jadi gue olah lah sedikit jadi nasi goreng goceng namanya. Jadi waktu itu bansosnya berupa langsung sembako ya? Iya, sembako kan. Ya alhamdulillah karena nggak dapet yang cash kan, dapetnya yang beras sih. Jadi kita harus mikir tuh, daripada makannya beras sama sarden tiap hari gitu kan, mending diolah tuh beras jadi nasi goreng goceng buat beli bahan. Tadinya niatnya buat beli lauk yang lain. Oke. Iya dong. Karena bosen makannya sarden terus gitu kan. Ya berjalannya waktu akhirnya kita buka lah nasi goreng goceng, kita bukain dulu lagi happeningnya apa? Dalgona. Ya gila itu. Kekinian banget loh ya. Gila bikin dalgona. Waktu itu tuh semua orang lagi bikin banget, dalgona. Semua bikin dalgona, parah. Bikin dalgona, kecuali gua. Iya sih kelihatan. Karena kagak punya ininya. Nggak punya mixer. Nggak punya mixer. Betul. Iya. Pakai sendok. Oh sendok. Salah Wak, sendok. Jadi. Ya abis itu baru ke kopi susu, gula aren, ya kan dulu happeningnya gitu kan. Ya modal Nescafe, aduh kesebut mereknya, modal sasetan, susu sama gula merah jadi gitu kan. Terus dari situ baru
ada temen ngasih tahu gitu kan, karena pas kerja dulu tuh sempat bikin kan cendol iseng-iseng. Jadi sebelum pandemi sebenarnya udah bikin gitu. Iya, tapi memang buat sehari-hari lah kalau iseng pengen gitu kan. Kenapa nggak cendol kan dulu bikin cendol kata gitu. Ya akhirnya terjadilah es cendol durian. Terjadilah. Jadi sebenarnya temen ya yang kayak ngingetin gitu ya. Iya, remind dia gitu kan, karena mah udah kasihan lupa ngeliat gitu. temennya gitu kan, nggak jelas gitu luntang-lantung gitu. Jadi Kena dampak pandemi ya kan. kena efek pandemi, ya udah sih gitu kan. Oh iya juga gitu kan. Itu awal mulanya es cendol durian palmerah dulu namanya. Agak tragis ya ceritanya ya. Makanya drama banget. Drama banget ya. Tapi nih aku mau gantung dulu sampai di sini. Oke. Jadi berarti bahwa udah pernah sebelumnya bikin dan berarti udah ada orang yang ngerasain itu enak gitu kan. Alhamdulillah sih. Nah. Belum ada yang sakit perut. Udah ada Belum ada yang sakit makanya perut ya. yakin untuk nerusin. Iya. Nah, Oke, kalau oke. bakmi sultan ini gimana? Oke, bakmi sultan ya awalnya. Nggak setragis pal cendol sih kayaknya ya. Karena basically gue orang yang seneng masak ya, seneng eksperimen di dapur. Terus malah jujur sebelumnya gue ini bukan orang yang suka mie ayam. Jadi kalau ada mie ayam ya hayu, kalau nggak nyari, biasa aja gitu. Kalaupun nikmati mie ayam bingung nih mana sih yang enak gimana gitu kan. Kayaknya biasa aja, sama aja semua. Biasa aja semua yang rasa di mie dunia ini ayam. biasa aja gitu ya. Betul. Nah, suatu hari, suatu suatu hari, hari. ketemulah nih sama temen kerja, terus orang tuanya punya usaha mie ayam jamur. Wah, kayaknya unik nih gitu, baru lihat gitu kan. Karena sebelumnya mungkin taunya mie ayam Bangka kali ya, ini memang kan emang enak kan. Terus ini dia nggak bilang ini mie ayam Bangka, tapi spesialis mie ayam jamur gitu. Akhirnya kita cobain, wah enak nih gitu kan, kok bisa ya mie ayam seenak ini gitu kan. Iseng lah ngintip di dapurnya dia ketika dia lagi ngintip bikin, ya, ngintip. Ya, jadi- karena emang orangnya senang belajar, rasa Diam-diam, keinginan tahunya tinggi, wah. Oh, keinginan tahu. Keinginan tahunya tinggi, akhirnya Iya, penasaran, iya, coba iya. deh lihat dong gimana sih cara masak mie-nya gitu kan, penasaran. Dilihat Wak, bukan diintip. Dia dilihat, ngelihat maksudnya. Oh, iya. Dilihat, oh begitu, oh bumbunya ini. Coba deh iseng di rumah gitu kan, ngecak segala macam. Jadi gitu kan. Nah kebetulan temen anaknya si orang tua ini temen kan, ngelihat kesel gitu kan, kok lu ngintip-ngintip sih? bukan itu. Kok lo ikutan bikin nggak? Kok lo ikutan bikin dan bisa gitu dan rasanya valid gitu kan? Oh gila enak, kok ya udah dari situ awalnya dapat resepnya gitu dari ngelihat. Dan kemudian habis itu Akhirnya kita praktekkan dong, coba, kita coba di rumah, terus nyobain deh nih keluarga, terus teman-teman dekat gitu kan. Terus momennya pada saat itu sebenarnya Lebaran 2019. Lebaran 2019 kan biasa lah ya, efek Lebaran tuh kan sepi di mana-mana, orang nyari makan susah gitu kan. Kebetulan Lebaran ya. Iya, ini berkah Ramadan kayaknya 2019 habis Lebaran. Kebetulan di kantor istri bingung cari makan katanya. Ya udahlah, iseng kali ya buka PO gitu kan. Emang ada yang mau makan mie ayam gitu kan. Ternyata banyak yang mesen. Waduh, gimana nih jadinya? Ya udah mau nggak mau kita besoknya langsung siapin belanja, masak. Keterusan sampai sekarang Langsung gitu. terjun Langsung ya. terjun, Nah, langsung. kalau pas awal itu berarti masih baru buka PO, belum sampai Belum buka ada outlet, merek, belum ada, outlet. belum merek, nggak ada, belum, baru Boleh PO doang. tahu nggak ini buat yang sobat Jakarta Entrepreneur yang dengerin yang memang ternyata belum punya usaha nih. Kalau pas baru awal itu bikin modalnya berapa sih? Modalnya berapa? Bakmi Sultan ini namanya doang Sultan ya awalnya. Jadi awalnya ini Nanti gue mau nanya nih, soal namanya nih. ya. Jadi sebenarnya nggak Sultan-Sultan banget sebelumnya gitu, sebelum ini. Ya pada masa itu ya, pada masa kita awal itu gerobaknya kita pakai gerobak angkringan, gerobak bekas. Oke. Gerobak angkringan, barang yang dipakai peralatan barang yang ada di rumah. Kebetulan punya orang tua. Oh, ada harta karun nih, coba deh kita pakai Untung satu-satu punya orang gitu tua, kan. kalau punya Alhamdulillah, orang tua. lahir masih dari Makanya orang juga, tua gitu, nggak dari ciki ya. Alhamdulillah. Terus akhirnya ya udahlah pakai alat seadanya. Jadi kalau ditanya modal di awal berapa, ya namanya pengusaha itu kan kalau mau usaha udah modal tuh nomor sekian gitu kan, yang penting mau dulu gitu. Akhirnya udah pakai yang ada di rumah, terus dicoba bisa nih layak buat jualan gitu kan, ya udah digas aja gitu.
Berarti tapi waktu itu masih sistem PO ya? Atau buka, Sistem PO masih. Buka angkringan di rumah gitu? Sebelumnya itu 2012 sempat buka angkringan, terus dikerjain orang tutup bangkrut gitu. Ya seru ya dunia F&B ya. Iya. Gitu. Oke, dan itu waktu itu masih ingat nggak Mas? Kira-kira berapa porsi nggak sih yang dibikin? Masih inget bangetnya di angka 75 porsian. 50 sampai 75 porsi. Satu PO tuh. Satu PO. Karena memang sesusah itu nyari makan di wilayah tempat kantor istri kerja gitu. Jadi alhamdulillah rezeki waktu itu. Jakarta coret, Pak. Jakarta coret, enggak di Kelapa Gading Pak waktu itu daerah Kelapa kantornya. Gading, nggak Jakarta coret-coret Utara. amat. Enggak coret-coret. Tapi ini bagus juga ini poin yang bagus banget nih Mas Felix bilang kan, maksudnya walaupun memang ternyata Sobat Jakarta Entrepreneur punya rumah atau rumah keluarga yang di daerah yang agak-agak susah, jangan patah semangat dulu. Berarti sebenarnya itu adalah market yang pasar yang bisa digali. Betul. Nah, Satu misalnya usaha. kayak di Palmerah nih, gimana nih? Katanya kan mulainya jualan dari di pinggir jalan dulu ya? Bukan pinggir jalan lagi, kalau ngeliat di tengah Satpol jalan. PP, Oh, iya. ngeliat Satpol PP udah deg-degan gitu kan. Ya kegusur deh gitu. Enggak, tapi at least memang ya namanya usaha balik lagi lah. Start itu pasti suffer. Nggak ada yang namanya usaha itu instan lah ya. Even apapun itu kita namanya kita ikhtiar atau berusaha itu pasti mulai dari nol gitu kan. Ya walaupun modalnya nggak mungkin dari nol gitu kan. Dulu pertama kali cendol itu cuma pakai icebox. Icebox dari itu styrofoam ya? Bukan. Icebox Coca-Cola lagi ada logonya Coca-Cola. Oke, sebuah merek minuman bersoda gitu ya. Ya Allah kesebut lagi, maaf. Bisa diedit dikit lah ya nanti editin gitu kan. Nah, jadi itulah isinya icebox itu tumplek-blek di situ. Dari santannya, dari cendolnya, dari es batunya yang pasti gitu kan. Yang lebih kita berasanya lagi itu nge-serve pakai ya tau lah kalau pinggir jalan kan makin jorong makin enak biasanya Pak. Oke, gayung hati, bukan ya? Makin jorong makin enak Nggak gitu. biasanya. Kita nggak di negara yang sana. Oh beda ya, Kombok-kombok beda yang pakai tangan begini ngaduknya ya. Gue pakai kaki om. Oh lebih parah dong. Enggak, itu nggak benar, itu bercanda aja. Nggak, sebenarnya cuma pakai plastik kiloan gitu loh. Tarin ya langsung dibikinin tuh izin usaha. Ke kecamatan ya? Yes. Ya Ini kecamatan, daftarnya kecamatan. Jadi nggak bisa ke RT doang, sama RW gitu. Apalagi ke Mau ngarang nih kayaknya. pos kamling gitu. Iya. Tapi kecamatannya pun kecamatan sesuai domisili ya. Jadi Iya. nggak bisa nyebrang. Nggak bisa. Oke. Jadi kalau emang udah di Jakarta tadi yang udah agak Misalnya pinggiran kecamatannya ya, Cakung ya udah di iya. kecamatan Cakung, nggak Nggak bisa. bisa deh ke Palmerah. Nggak Nggak bisa bisa. ngaku-ngaku. Nggak bisa. Jadi nanti bakmi Palmerah atau Iya, Palbakmi. Palbakmi. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Nah, ini mungkin jadi catatan yang bagus juga bahwasannya kalau misalnya baru pun menggagas atau memulai usaha ternyata udah bisa ya daftar di program Jakpreneur ini gitu ya. Betul. Waktu itu belum segede ini kan? Belum. Ya tahu sendiri tadi masih ya ampun. Masih jorok lah. Masih jorok. Bukannya jorok, Pak. Cuman Masih sederhana. mata sepet aja. Cuman miris aja ya. Karena kan ikut pelatihan Iya, ya, kita benar, di benar. pelatihan dari Kita Jakpreneur. dikasih tahu. dikasih- Itu gunanya ya gunanya kita masuk ke Jakarta Entrepreneur itu salah satunya meningkatkan kualitas sebenarnya kan. Ningkatin kualitas yang tadinya kita di packagingnya lah yang masih ke plastik kiloan sampai ya sekarang kita sudah ada dari gelas sampai botol sampai yang lain-lain gitu kan ya kita dikasih tahu even sampai desain logo kita yang gini nih itu kita diajarin gitu loh. Jadi diajarin itu bukan sekedar kita bikin tapi ada filosofinya apa itu. Iya dong karena kan ini masuk di hak merek nantinya kan. Karena kan kita dikasih sertifikasi hak merek ya. Yes. Free itu kan hak merek itu yang dari Haki itu. Iya. Ya kita harus tahu filosofinya karena kan kita sendiri ditanya. Benar. Gitu kan namanya kenapa Pal Cendol, kenapa Bakmi Sultan yang orangnya nggak Sultan gitu Nah, kan. ini nih, kenapa nih Bakmi Sultan? Aku sebagai cewek kayak kok Sultan doang. Iya, bakmi Nggak sultan. ratu gitu ya. Nggak Iya. ratu. Kenapa sih heran?
Karena bakmi mewah udah ada, punya seberang ya, nggak enak jadinya. Udah gitu. disurvei ya. Udah disurvei enggak, itu sebenarnya nggak niat Itu nyebut kata, itu merek. kata. Itu Itu sebuah kata kata. dalam KBBI Dalam ada. KBBI Ada ada. ya, KBBI ya. Bakmi dan mewah. Kebetulan Pak Cendol nggak ada. Kebetulan Pak Cendol nggak ada. Belum. Udah ada. Jadi apa nih ya yang kira-kira punya power yang kuat gitu kan. Walaupun awalnya nggak sengaja tercetusnya bakmi sultan gitu ya, karena memang orang melihatnya pribadi gue ini orangnya suka-suka gitu ya. Oh, seenak kirain jidat. seperti sok sultan, sultan. yang sok sultan. Sok sultan, Sok sultan. ya sultan mau bebas biasanya gitu kan. Pada saat itu hype banget tuh kata-kata itu ya, slogan itu. Akhirnya ya udahlah, coba kita pakai bakmi sultan gitu kan. Cuman setelah dijalanin ternyata nama sultan ini punya power yang kuat banget. Nah akhirnya mau nggak mau kita mengikuti nih dari kualitas produk, kemasan segala macam. Yang awalnya dagang pakai kaos belel, bolong-bolong gitu kan. Sekarang dirubah pakai seragam gitu kan. Iya, kalau sekarang udah nggak belel lagi ya. Nggak dong. Yang itu lagi dicuci soalnya. Iya, yang belel lagi dicuci. Belel lagi dicuci. Oke, Gitu. Itu sih kurang lebihnya, nggak sengaja kebetulan. Nah, tapi kalau Mas Juki sendiri kan yang tadi udah sempet ngobrol itu ikut Jackpreneur-nya 2020 juga waktu pandemi. 2019 akhir. Oh, 2019 Kalau akhir. iya waktu pertama Senior. kali. Oh, senior. Enggak, Senior saya, beliau. enggak gitu, enggak gitu. Siap sini. Jadi ya lebih tepatnya langsung resmi gitu. akhir apa 2019 akhir ya. Lebaran di sana. Gue 2021, Pak. Ya senior lah, berarti kan senior. Ya kelihatan Mesti sih dari jalan wajahnya. jongkok dong. Iya. Jalan jongkok enggak. Jadi daftarnya pun di Jackpreneur 2020 sih. Baru Evolusinya tahunnya. tuh gimana? Evolusinya Evolusinya. secara singkat ya, kalau lama bisa 6 jam nih podcast. Iya, Yang tadinya kan ngambil warisan orang tua. Oh sekarang iya, ini dandan caranya. apa gitu kan, sekarang udah punya dandan sendiri. Oh tadi berarti. sebut ya? Oh iya lupa. Iya tadi Evolusinya di situ dia, berkembangnya di situ. bisa tadinya ngeraup harta karun orang tua gitu kan. Nah, yang ada pakai alhamdulillah bisa beli aset sendiri satu-satu gitu kan. Sampai akhirnya dari mulainya kita buka di garasi rumah ya, kayak Google, Apple itu kan semua dari garasi rumah kan. Berarti harus punya garasi dulu? Enggak juga. Enggak juga. Maksudnya dari hal yang Jalan juga sederhana. boleh. Dari hal yang sederhana, akhirnya coba kita kembangin pelan-pelan, expand pelan-pelan, bisa pindah ke pelataran ruko gitu kan, pindah ke dalam ruko sampai ke lingkungan yang emang bagus ya target marketnya, gitu. Oke. Alhamdulillah sih. Dan sampai kedua produk ini ya, Bakmi Sultan dan juga Pak Cendol itu juga udah ini ya berjualan di media online juga ya. Iya. Yes. Secara online juga, karena kan kita juga Jackpreneur tuh ada e-katalog. Oh oke, boleh ceritain nih. di Nah, katalognya jadi nih. di Jackpreneur sendiri tuh ada namanya WA-nya kan. WA-nya juga ada gitu, WA Jackpreneur. Jadi kita bisa lihat produk-produk unggulan Jackpreneur di situ tuh. Oke. Nah, jadi beberapa teman-teman yang sudah terkurasi dengan Jackpreneur itu masuk di situ. Gitu kan ya, alhamdulillah lah Kang Cendol satu ini udah masuk lah gitu kan. Terkurasi. Udah terkurasi Circulation. gitu kan. Nah, gitu ya. Balik lagi lah sebenarnya kan cuman kita ngikutin programnya. Sebenarnya kan masuk Jackpreneur ini effortnya itu bukan duit. Tapi effortnya itu kan Waktu dan tenaga. Waktu dan tenaga effortnya kita coba ya balik lagi ke awal yang ada sih usaha yang nggak ada ikhtiarnya yang langsung simsalabim lu bisa simsalabim jadi sultan, mungkin belum sultan dulu dia Dulu kan belum. Itu doa dulu sebenarnya. jadi pasti jadi prajurit gitu. Iya. Sekarang udah jadi sultan kan mesti ada durasinya gitu loh, masanya Ada dia. tingkatannya, Iya, naik kelasnya. gitu loh. Nah ini menarik nih karena tadi udah terkurasi, jadi Mas Masuk Felix ya. juga mungkin jadi kenal-kenalan sama usaha yang lain Ah, kan, betul banget. sampai kolaborasi juga katanya. Bukan main. Iya, bukan iya. Kebetulan ada kolaborasi sama Bim Cookies. Jadi Bim Cookies itu dia memang spesialis kayak kue kering gitu-gitu lah ya. Kebetulan dia juga ada dessert puding dan lain-lain. Kemarin kita coba discuss dan akhirnya kita juga buatlah namanya produknya Cendol Dessert. Oke. Ya, jadi Cendol Dessert itu memang spesial buat bulan Ramadan ini. Biar orang kalau buka juga nggak pusing, kan itu Cendol Dessert bisa dibeli pagi, diminum pas buka Habis puasa, masukin lemari es atau gitu besoknya ya. lagi dimakan juga masih sisa ya boleh, asal jangan 1 tahun ke depan baru dimakan. Nggak boleh ya. Jangan. Nggak jadi deh. Nanti kejang-kejang gitu. Jadi
memang ada beberapa begitu. Kita dari mana sih kolaborasi itu muncul? Kita sebenarnya ada satu komunitas. Nah, jadi komunitas ini yang kebetulan memang namanya Bangkit Maju Bersama UMKM. Oke. Kalau disingkat jadi Bambu. Oke. Bukan rotan ya. Ini ya, Bukan, bambu bukan. ya, Bambu. kayak di topinya ya. Kayak di topinya. Mau dibuka dulu apa? Jangan, Pak, jangan. Aku tadi juga bertanya-tanya sebenarnya kenapa pada pakai topi gitu kan? Iya, Apakah iya. sebagai seorang pengusaha itu harus memakai topi gitu kan? Enggak gitu Saya konsepnya, nggak enggak. terintimidasi apa saya harus pakai topi ya? Anyway, Enggak. jadi enggak ya, ini adalah nama komunitasnya, Nama komunitas. sama-sama anggota Jackpreneur sebenarnya. Iya, ya, jadi ya memang berkolaborasi. Bambu ini juga memang alumninya lah. Bukan alumni juga sih, dia masih aktif di Jackpreneur juga, masih dalam bimbingan dari ikutan 7P-nya programnya Jackpreneur, pelatihan dan lain-lain itu. Iya, iya. Bisa masuk ke Bambu. Ya kebetulan sekarang kita udah 322 anggotanya. Oh, wow. Itu banyak sekali. se-DKI ya, DKI ya. Se-DKI. Jadi makanya saya bisa kenal sama Sultan satu ini. Saya kenal dengan yang lain, Bim Iya, Cookies iya. tadi. Iya, Ya melalui iya. kolaborasi kita di anggota Bambu anggota. ini. Oh, oke. Jadi ya sedikit iklan sedikit tadi ya, Iya. masalah Bambu. Iya, aku juga mau cerita juga nih. Jadi buat teman-teman sobat-sobat Jakarta Entrepreneur yang dengerin, nah kan mungkin tertarik nih, gimana nih saya punya usaha, aku pengen daftar. Ya langsung aja ke websitenya Jackpreneur. Itu nanti langkah-langkahnya juga jelas. Jelas Gitu. banget. Dan sekali lagi jangan khawatir, itu tidak dipungut biaya. Yang pasti sudah pasti harus ini ya orang Jakarta ya. Iya, Iya, KTP DKI pasti. KTP Jakarta gitu ya. Muka boleh nggak usah orang Jakarta, Wah, tapi iya. yang pasti KTP harus Jakarta. Bisa. Terus tadi nge-recap dikit, jadi programnya itu ada program pendaftaran, pelatihan, pendampingan. Ini bagus Yes. banget ya. Jadi Bagus istilahnya yang masih baru banget itu akan didampingi. Iya, kita nggak dilepas gitu aja. Jadi memang mau apapun bentuknya ya kan kita didampingin. Lu kurang ini nih cendol nih, lu mesti gini. Packaging lu nggak begini nih, harusnya begini gitu kan. Ya sebenarnya kan UMKM itu kan butuh partner ya. Iya. Kita berbisnis atau apapun tuh hidup itu kita butuh pasangan gitu, butuh partner masukan. Kalau kita sendiri yang Mentor. menjalani kadang-kadang suka ya jadi nggak perfect aja sih gitu, berjalan tapi nggak perfect gitu loh, mungkin di mata orang. Makanya butuhnya pendamping ya kayak kita aja tuh. Udah punya pendamping kan? Alhamdulillah, pendamping hidup juga ada. Iya. Jadi Ini kalau juga saling berdampingan. Tapi sedikit ngasih masukan ya buat teman-teman UMKM di luar yang belum gabung di Jakarta Entrepreneur gitu ya. Kadang ngerasa bingung kalau mau ikut pelatihan, nggak usah lah ribet gitu kan segala macam. Sayang nih, gue lagi dagang lagi bagus gitu kan. Nah ini nih penyakitnya UMKM di Jakarta, cuan mulu dipikirin gitu kan. Nggak salah sih, benar, cuma takutnya akan stuck di situ aja gitu. Tinggalin penggorengannya sebentar, belajar 2 jam 3 jam bareng-bareng dari mentor-mentor Jakarta Entrepreneur untuk menaikkan omset yang udah ada gitu loh. Jadi tahu nih jalanin dagang atau usaha pakai ilmu, bukan pakai kemauan doang gitu. Kemauan nggak cukup gitu. Jadi benar-benar nggak usah hitung-hitungan sama investasi dari leher ke atas ya. Maksudnya untuk ke otak itu apalagi gratis gitu kan. Yang bayar aja dibela-belain gitu. Ini ada gratis fasilitas dari pemerintah DKI gitu kan. Kenapa nggak digunakan seperti itu? Iya. Ini poin penting banget sih. Iya. Itu Istilahnya makanya aku harus sering naik notes kelas banget ya, sih. buat naik kelas. Oke, nah kita lanjut lagi. Ini tadi udah cerita soal perkembangan usahanya, tapi pasti ada bagian-bagian sulitnya juga kan. Gitu. Bagian apes ya lebih tepatnya aja, nggak usah basa-basi lah, nggak usah basa-basi. nggak ada tisu apa kayak gitu, pura-pura nangis, gitu. Pura-pura nangis. Pegangin mata. Boleh nih dari Bang Felix dulu nih. Oh jadi abang nih tadi, karena orang Jakarta gitu Iya, ya. Silakan, Jakarta. Mas. Jadi Iya. memang nggak ya tadi dibilang kan semua juga butuh time gitu kan. Memang suffer tuh pasti ada gitu. Setiap kalau ya apalagi minuman yang berbau es gitu kan ada musim, pada saat musim kebetulan hujan lagi, ya Allah itu dari Kayak pagi bulan ketemu lalu pagi ya. gitu kan. Alhamdulillah itu satu gelas aja udah alhamdulillah itu keluar gitu. Karena memang balik lagi ya memang begitu gitu. Tapi nggak tutup kemungkinan lah. Ya kalau gue sih percaya ya rezeki itu udah diatur. Jadi buat gue ya harusnya kita bisa lewati. Gitu loh. Jadi memang kalau dibilang suffer ya kemarin pas kena COVID 1 bulan nggak dagang apa ya
pasti ada lah kendalanya. Makanya kalau gue pribadi tuh nggak pernah dalam 5 tahun 6 tahun ini nggak pernah nargetin profit. Jadi hanya branding. Oh, oke. Jadi Gitu. fokus branding aja. perkembangannya ya. Iya, jadi kalau udah di atas 6 tahun mungkin baru kita mikirin profitnya. Gitu. Kalau belum apa-apa udah pengen kayak cendol tetangga kan nggak mungkin. Cendol loh, bukan dawet ya. Cendol tetangga. Beda banget. Nyanyi dong ntar kita ya. Kalau cendol dawet joget ntar jangan. Sayangnya waktunya nih kita harus berkat Terbatas. lagi nih. Oke, Ceritanya dari siap. Bakmi Sultan. Kalau dari sisi dukanya. Dukanya Bakmi Sultan ya. Ini udah duka ini ngeliatnya udah. Iya, sedih banget pokoknya. Iya, khususnya kendala di lapangan ya, yang kita ketemu sama karyawan-karyawan yang bandel gitu kan. Yang kebetulan banget lagi ada kunjungan dari Kasatpel dan satu kecamatan beserta jajarannya itu pada datang ke kedai kita dan kebetulan saya lagi nggak di lokasi, lagi di luar lagi ngirim barang saat itu. Terus karyawannya kayak pada seenak jidat gitu lah ngelayaninnya segala macam, kuahnya nggak panas, rasanya amburadul segala macam. Wah itu tamparan banget sih, maksudnya kayak gila luar biasa ya, cobaan gitu kan. Keren ya. Akhirnya ya itu salah satu dari sekian ribu banyak case yang ada di lapangan kita bisnis F&B itu ya seru banget dan nggak bisa ditinggal sih kalau masalah itu. Memang benar juga ya, jadi 24/7 ya, karena memang punya usaha sendiri. Iya, jadi jangan berharap pengen usaha jadi bos bisa ngatur waktu seenaknya. Oh enggak, Anda salah besar. 24 jam waktu Anda harus mengurusi bisnis Anda gitu. Iya. Nggak bisa. Nah, aku kalau kita misalnya kita ada waktu sedikit lagi, mau nanya satu hal lagi yang juga penting untuk orang-orang yang membuka usaha baik baru maupun lama, itu cara ngatur keuangan. Mungkin ada yang bisa dibagi secara singkat gitu, yang teruji oleh waktu. Iya. Kalau gue sih cuman bilang kalau kita namanya harga pokok penjualan atau HPP itu, owner bisnis itu tetap dalam hitungan HPP digaji. Harus digaji ya, pemilik. Betul, ya. Pemilik, even pemilik itu ada spend di situ, kita digaji di situ. Jadi itu untuk menentukan HPP. Supaya pada saat kita menentukan harga jual yang ada biar nggak kitanya juga jadi boncos gitu kan, atau nggak sesuai sama ekspektasi kita. Oh harusnya kan gue dapat segini ya, gitu loh. Jadi HPP itu atau harga pokok penjualan itu dihitung dengan kita sebagai owner bisnis juga digaji. Iya, Gitu. karena kan jerih payahnya juga ya, yang nggak tidur itu, yang stres-stresnya itu, yang bermacet-macet tadi naik karpet terbang, itu juga harus dipertimbangkan. Kalau dari Bakmi Sultan gimana ini kalau dari sisi keuangan? Yang pasti di awal tolong pisahkan duit pribadi dan duit dagang, jangan dicampur, itu di garis bawahin bold underline ya. Jadi jangan sampai duit pribadi, ya bukannya nggak boleh sih nyuntikin duit pribadi ke usaha, cuman dipisahkan pemasukan. Jadi jangan sampai hasil dagang hari itu dipakai buat makan hari itu juga, buat belanja segala macam, buat belanjanya di luar kebutuhan gitu kan. Akhirnya jadi bingung nih, ini pemasukan penjualan oke nih, tapi kok duitnya nggak ada gitu kan, kemana gitu. Nah kayak gitu-gitu harus dirapikan nih pembukuannya gitu. Nah makanya ikut di Jakarta Entrepreneur, nanti diajarin tuh gimana caranya buat ngerapin pembukuan, biar nggak kecampur uang pribadi sama uang usaha. Itu poin yang menurutku penting ya. Dari walaupun misalnya baru memulai usaha, itu sudah harus jelas dibedakan. Sehingga jadi tahu ini masih ada dana untuk membesarkan usaha atau ada dana yang dibutuhkan untuk uang sekolah anak dan lain sebagainya, itu terpisah. Sama tadi juga dengan HPP, jadi supaya juga jerih lelahnya itu juga terbayarkan. Kadang-kadang orang suka main jual-jual aja, tiba-tiba pas ngumpulin duit kok gue cuma segini sih. Tadi modalku nggak segini deh kayaknya gitu. Kadang suka salah kayak gitu. Itu penting banget sih. Ini makasih banget untuk bagi ilmunya. Sama-sama. Ini senang banget ya, kita udah ketawa-ketawa siang ini, dan semoga juga bermanfaat buat sobat Jakarta Entrepreneur yang dengerin. Dan kemudian tadi aku nambahin ya, karena masih ada waktu sedikit lagi. Tadi udah disebut ada 4 poin yang diberikan dari 7 langkah pasti sukses. Yang 3 lagi adalah program pemasaran, program pelaporan keuangan, program permodalan. Jadi semua itu bisa
sobat dapatkan kalau sudah mendaftar dan menjadi bagian dari program ini. Oke, sekali lagi jangan lupa pantau YouTube kita untuk ngikutin diskusi dan perbincangan seru dengan UMKM Jakarta lainnya. Sekali lagi terima kasih Sama-sama. Mas Felix dari Pal Cendol dan Mas Juki dari Bakmi Sultan. Oke. Selamat siang and Selamat have a good siang. day.